Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kita jumpa lagi ya di podcast tadi Success for You. Setelah kita beberapa hari absen. Mbak Siti monitor. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tangan pastinya. Gimana kabar? Alhamdulillah, kabarnya baik. Sebelum kita mulai podcast kita doa dulu ya. Teman-teman bisa mengikuti atau bisa dengan keyakinannya masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbini zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bang Aswar, monggo. Yuk. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini suaranya masih masih serak ya. Ini serak. Pak, dan tenggorokan kan? Bukan. Jadi kadang-kadang tuh demamnya itu loh, demam. Tapi kadang 1 jam, 2 jam gitu. Hilang gitu. Terus kan nggak enak. Habis demamnya kan nggak enak. Butuh pelukan orang itu. Wah, gitu. Nanti saya cari di apotek. Kita carinya di apotek ini. Cuman ya pas demam itu gak muncul gitu ya, muncul ingatan-ingatan demam yang dulu-dulu waktu kecil gitu loh. Semua. Jadi ingatan-ingatan bahwa saya adalah tubuh itu kuat sekali muncul kembali gitu ya. Terus yang paling besar itu waktu zaman kelas 3 SD. Nanti kita lanjutin ya. Saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita lanjut lagi acara kita. Di acara CV Success is for You. Hampir lupa saya ini, saking lamanya nggak ini ya. Nggak ada kelas. Makasih ada teman-teman. Jumpa lagi kita. Apa kabar Mbak Siti? Baik, Bang Aswar. Ya. Ini di mana? Di Nganjuk apa Surabaya? Di Nganjuk, di rumah. Oh, masih di Nganjuk? Iya, karena ya enggak ada rencana, udah pokoknya jalani aja. Nanti kalau dibawa ke Surabaya, nggak tahu nih gimana. Terakhir itu kita bahas apa ya? Kalau terakhir itu bahasa nih, penyangkalan sama dengan pride atau durhaka kayak gitu, Bang. Oh ya. Terus apa temuannya gitu ya? Banyak sih, Bang. Cuma ini ada, cuma aku kadang kalau nemu tak catat gitu aja langsung. Biar enggak. Oh iya. Iya. Jadi kadang kan kalau nemu sesuatu itu ada hasrat pengen ceritain, pengen gimana. Kalau udah dicatat gitu udah kayak anteng lagi, udah. Tapi gimana itu? Oke. Ini. Ya gini sebenarnya tuh ya. Jadi itu kan namanya event gitu ya. Iya. Itu namanya event. Event. Nah, dalam setiap event itu ada muatan eksistensinya. Ada muatan emosinya.
ada thought-nya gitu ya, ada muatan kognitif, ada muatan kimiawinya. Kimiawi itu ya emosi, substansi emosi. Ada muatan sampai ke biologi itu. Maaf. Jadi ya ini saya selama nggak kalau ada acara itu ada event muncul, saya checklist sendiri. yang selama ini ya dalam psikoterapi itu yang tidak pernah disentuh itu muatan eksistensinya. Kalau thought itu ya ada muatan kognitifnya ya. Dar, tisu dar. Ntar dulu ya, lagi bersin. Jadi apa? Ya ini diilmui lah pengalamannya itu. Tisu. Jadi diilmui. Ya ini aja flu aja ini langsung muatan eksistensinya itu diperiksa. Seseorang atau yang transenden. Harus telaten ini. Nggak boleh menyerah. Sakit kecuali udah nggak sadar ya. Kalau udah nggak sadar mau diapain. Tapi kalau masih sadar, identifikasi ini harus terus-menerus dilakukan. Kayak gitu. Bentar ya saya lap. Oke. Jadi itu yang pertama. Terus kognitifnya ya. Kognitifnya itu yaitu misalnya saya demam gitu ya. Atau demam ini tiap tahun saya alami. Atau saya baru alamin demam ini. Seperti itu. Nah, dari sini tuh mulai kelihatan emosinya berapa, ya kan? Biasanya dalam setiap kayak demam ini ya, yang paling penting itu jangan ada penolakan. Saya nggak mau. Kalau ada penolakan itu pasti sudah eksistensinya seseorang gitu ya. Kesadaran sebagai seseorang itu kan dia pengalaman manusia itu di apa namanya ya, pengalaman kemanusiaan itu dibagi dua, yang baik diterima, yang nggak baik ditolak gitu ya. Gue seperti itu. Jadi itu untuk siapa ya, Mbak Siti, itu ya banyak penerimaan. Penerimaan itu ya pasti prosesnya transenden. Penerimaan diri ya, penerimaan diri. Penyangkalan itu obatnya penerimaan. Penerimaan diri. Itu pasti yang transenden dalam peta kesadaran itu kan setting itu. Dan semua perubahan
itu dimulai dari penerimaan. Nggak ada perubahan yang tidak dimulai dari penerimaan diri. Itu kalau acceptance itu prosesnya transenden. Seperti itu. Bahwa ya ini adalah apa namanya, ragam ya. Ragam dari pengalaman manusia gitu ya. Ragam dari ya pengalaman kemanusiaan. Ya seperti itu. Jadi tidak ada yang ditolak. Kerasnya penolakan atau kuatnya penolakan pada pengalaman manusia itu ya menyebabkan apa yang baru-baru ini kita alami bersama-sama kan sebagai warga negara. Seperti kisah Novia itu ditolak di mana-mana. Akhirnya kan beliaunya ya tidak kuat lagi. Beli sianida, diminum di kuburan ayahnya, kan kasihan. Itu karena ketidakmampuan masyarakat kita menerima pengalaman manusia itu. Itu seperti itu. Dan apa ya, ini untuk teman-teman, sebenarnya itu yang paling pertama ya, untuk Mbak Siti ketahui bahwa yang namanya perubahan, transformasi yang radikal, itu dimulai dari perubahan model pemahaman akan diri. Jadi perubahan model pemahaman akan diri ya. Jadi memang harus dikuatkan ya, baca buku-buku yang sifatnya teoritis untuk membangun model pemahaman. Hindari baca buku-buku tips dulu, karena itu tidak membangun model pemahaman, hanya dia mengajarkan model perilaku. Ini nggak boleh, itu boleh, ya kan? Setelah ini harus apa ya? Model pemahaman ini harus seluas-luasnya, harus seluas-luasnya. Semakin luas, maka semakin besar energi yang kita miliki untuk mentransformasi kehidupan kita. Setelah model pemahamannya ya, utuh atau semakin luas, yang harus ditransformasi berikutnya itu baru model pengalaman. Ya. Pengalaman itu yang ditransformasi. Pengalaman psikisnya. Lalu yang ketiga itu baru kenyataan. Orang kan selalu pinginnya langsung ke sini. Pengalaman berpikirnya, perasaan gitu ya. Ini kan berubah karena model pemahaman yang berubah. Setelah itu baru model kenyataannya, model fisiknya yang berubah. Pemahaman belum, ingin langsung model kenyataan. Nah, sebenarnya itu apa ya? Yang paling penting dalam peta kesadaran itu ya, ada dua. Map of consciousness itu paling esensial, itu ditulis Hawkins sendiri ya. Dalam buku Healing and Recovery. Dalam buku Healing and Recovery ya, bahwa
salah satu kegunaan praktis tentang peta kesadaran adalah menjelaskan atau memberitahu kita dua hal. Yang pertama tentang siapa atau apa diri saya gitu ya. Siapa atau apa diri saya. Yang kedua bagaimana menjelaskan perilaku manusia. Ini aja ini kegunaan peta kesadaran. Yang sudah punya buku Healing Recovery di ini ya, dibaca. Nah, setidak-tidaknya kalau model pemahamannya sudah bagus, itu bisa menjelaskan ya. Bisa menjelaskan what am I itu. Secara mendalam, nggak habis-habis itu. Karena model pemahamannya sudah luas. Nah, itu yang harus dikuasai dulu. Kalau soal what am I kan, cara berpikirnya itu bahwa kita seseorang ya, seseorang atau sebagai yang transenden itu keduanya benar. Keduanya benar. Tergantung dari mana kita mulai mengukurnya. Kalau kita mengukurnya dari seseorang, ya yang diukur berarti materi. Kalau kita mengukur yang transenden, berarti bukan materinya yang diukur. Tapi spiritnya. Self-awareness. Self-awareness. Itu kan transenden dia, di mana-mana ada. Meliputi seluruh pengalaman ruang waktu. Maksudnya ruang waktu itu ya dimensi 3 dan 4. Coba saya tes ya. Pengalaman dimensi 3 dan 4 itu sebenarnya waktunya itu, waktu material itu kan apa? Ukurannya. Mas Syamim, kalau waktu material itu atau waktu ruang, ruang dan waktu kan? Ya, ukurannya apa? Kita menyebutnya secara budaya itu apa? Yo, detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, itu kesadaran ruang semua itu. Bulan, terus apa lagi? Tahun, itu kesadaran ruang semua. Waktu ruang itu. Makanya yang disebut dengan pas itu kan hari kemarin, detik kemarin, menit kemarin, ya dah. Sementara yang disebut dengan saat hari ini, detik ini. Nah, kalau waktu transenden itu abadi dia. Artinya dia meliputi seluruh waktu-waktu ruang ini. Gitu. Itu maksudnya meliputi ruang waktu, yang waktu kekal itu meliputi waktu-waktu ruang ini gitu ya. Ini terjadi dalam ruang ini.
terjadi dalam ruang. Ini kalau bisa dibedakan, wow, ini model pemahaman akan waktunya bertambah. Model pemahaman akan waktu bertambah. Model pemahaman akan waktu. Jadi kita nggak bingung gitu. Nggak bingung. Jadi itu sambil di ini ya, sambil di sambil diulang-ulangi lah ya model pemahamannya. Lalu bagaimana tentang model perilaku manusia? Perilaku manusia itu dipahami dalam Hawking itu ada keterlibatan medan penarik. Ada teori medan penarik. Itu kalau punya buku Power Force, insya Allah itu ya bisa dibaca-baca. Ada teori medan penarik. Kalau dalam ada dua model ya, yang seseorang itu pasti modelnya ABC, model linier. Model linier itu kekuatan perilaku itu dari stimulus lingkungan. Stimulus lingkungan. Sementara kalau dari model non-linier, perilaku itu kekuatannya dari operannya. S besar atau S kecil operannya. Itu nanti akan menentukan medan penarik yang aktual. Kalau S kecil, ya nanti medan penarik yang aktual itu ya yang lemah-lemah. Ya 20, 30, 50, 75, 100, 125, 150. Tapi kalau medan penariknya transenden, S besar, yaitu nanti yang aktual itu ya cinta. Hanya satu aslinya. Tapi anak-anak cinta itu kan banyak. Ya keberanian, netralitas, macam-macam lah. Itu penjelasan untuk medan perilaku. Kekuatan pendorong perilaku. Nah, ini penting. Kenapa? Dalam rangka untuk evaluasi diri. Dalam rangka evaluasi diri, misalnya ketika kita terjebak atau melihat atau menyaksikan diri kita memperagakan perilaku lemah, nggak usah nyalahin diri, pakai model ini. Oh, tadi berarti aku menjadi seseorang. Menjadi somebody, someone gitu ya. Ya seperti itu. Ya sudah, nggak usah lagi dihakimi. Dihakimi malah memunculkan seseorang yang baru. Tambah capek kan? Langsung diterima, langsung transenden itu. Langsung peragakan salah satu nature power. Itu pasti transenden. Langsung peragakan sikap penerimaan, keberanian untuk ya sudah ini ragam pengalaman manusia. Nggak usah dihubungkan dulu dengan paradigma atau konsep hukum. Ya. Nggak usah dulu, itu bikin hukum itu kan kalau sebelum terjadi
perspektif hukum. Tapi kalau sudah terjadi ya pakai perspektif cinta aja udah. Itu penting untuk Mbak Siti, sangat penting itu. Ya, ini Sangat penting. Beberapa hari aku juga lagi baca buku ini Bang, Letting Go, sama ikut Ya. kan sudah. Ya sama, ya sedikit-sedikit mengikuti itulah yang dijelaskan sambil kontemplasi. Sama diskusi sama teman-teman kan kemarin ikut di grupnya Mbak Kak Sani itu sama Pak Heru, Ko Ayu, jadi diajak ikut Pak Sarif, sama ini belajar letting go sama Ko Ayu kemarin di telepon juga, jadi lumayan. Bagus tuh, bagus. Ko Ayu udah master itu. Iya. Itu sambil memahami lebih dalam tentang peta kesadaran itu baru mulai sedikit-sedikit paham. Pokoknya tantangannya adalah dualitas peran diri itu ya, sebagai yang transenden atau sebagai yang sebagai yang seseorang. Dan di situ kerentanan kita sebagai seseorang itu karena kita adalah makhluk sosial gitu. Makhluk sosial itu kan hanya menyediakan batasan yang mungkin. Ya mungkin itu yang menjadi seseorang gitu ya. Tapi kalau consciousness itu menyediakan potensi kemungkinan gitu ya. Itu bedanya. Kalau culture itu menyediakan batasan yang mungkin. Ini yang harus didobrak terus. Sementara consciousness membukakan, menyediakan segala apa yang mungkin. Jadi kalau kamu tiba-tiba jatuh lagi ke sini, itu pasti tarikan budaya. Tarikan budaya ya kamu tinggal istighfar. Istighfar itu cek posisi di sini atau di sini. Simple aslinya. Cuman ini kan membutuhkan kemawasan, membutuhkan dukungan. Karena ini lagi tahap membangun model pemahaman gitu ya. Model pemahaman. Sama ini Bang, aku mungkin sedikit banyak kadang saat kontemplasi kayak gitu itu kan kadang kalau tanya sama diri itu terus nemu jawabannya entah 1 hari, 2 hari, 3 hari itu kan kayak ketemu gitu ya. Tapi itu kebanyakan itu gini, mengerucutnya kayak misal pride, kemudian kan itu durhaka kayak gitu. Pride yang penyangkalan itu loh. Itu kan semuanya eventnya banyak, kemudian saya menemui banyak kayak sinkronitas dan lain-lain, pada akhirnya saya sadar bahwa saya ini durhaka memang, kayak meskipun sama orang tua gitu loh, kayak sadar itu sikap unconsciousness saya, kayak cara saya merespon dan lain gitu ke orang tua memang gitu, jadi kayak ada kesadaran gitu loh.
Dan itu bisa ini sih, ada ngefek lebih kalem kayak gitu, lebih apa? Ya ada perubahan meskipun belum ini. Terus sama kayak dari keseharian tuh sebenarnya saya ngamati kan, meskipun itu peristiwa masa lalu dan lain-lain tuh clue-nya itu ada di keseharian. Misal saya menyaksikan sikap anak saya yang gimana atau apa, itu kayak menjadi benang merah saling melengkapi kayak gitu loh. Ya. Terus sama kemarahan, ada kan kemarahan waktu kecil itu utamanya kan sama ibu. Itu kan dulu kayak pasti sering dimarahin atau gimana-gimana, terus ada rasa kayak dendam, terus kayak mencengkeram, kayak ingin membalas tapi nggak bisa kayak gitu loh. Jadi di apa ya, kakiku kok kayak nyengkeram gitu ya, padahal enggak. Oh, oke. Iya. Waalaikumsalam. Iya, silakan masuk. Nggak tahu. Kayak gitu. Jadi kemarahan, terus saya amati lagi kemarahan, pada akhirnya kayak mengerucutnya itu ke Tuhan. Itu tapi saya masih di situ dan belum nemu gimana ya, kan masih terus dipasrahkan, masih belum bisa lah di situ. Jadi Maksudnya saya nggak tahu. pokoknya gini, semua yang seseorang itu pasti durhaka itu. Pokoknya kalau seseorang itu pasti durhaka, pokoknya energi lemah lah. Dan itu jangan kedurhakaan tadi. Ya. Makanya sebenarnya itu durhaka macam-macam itu kan bahasa budaya ya. Yeah. Bahasa yang paling netral itu adalah kegelapan. Cuma kan kalau kita ngomong kegelapan kan bentuk perilakunya nggak nampak. Ya kan, jadi kalau kita ngomongin durhaka itu ada muatan emosinya di sana. Tapi tolong dikonversi ke sifat dasarnya, bahwa ya namanya es kecil, seseorang ya pasti gelap. Durhaka ya wajar, namanya gelap. Maling ya wajar, aku ya tahu maling. Atau SD tapi. Iya, waktu SD nyolong sepatu. Padahal ya sepatu yang saya colong itu 10 kali lebih bagus dari sepatuku. Maksudnya sepatuku itu lebih bagus dari, wah, kata ibu saya, ngapain kamu nyolong sepatumu lebih bagus. Balikin. Ya saya balikin. Tapi ya rasanya namanya kegelapannya gitu itu. Jadi lagi-lagi kembali kepada bahwa ya takdir evolusi kita ya dari gelap menuju terang. Dari gelap menuju. Jadi kalau menemukan diri ya durhaka, kazab, oh ya fasenya masih di sini. Ya wes. Nggak usah dihukum. Nggak usah dihukum, tapi diakui fase ini. Oke, masih di fase ini. Diterima. Ya. Diterima. Syukur-syukur bisa dipahami, dimystify. Diungkap untuk dilampaui. Jadi ketika mendapati diri siapapun ini, di blessing lah dirinya ya, dikasih cinta tanpa syarat. Jadi ketika mendapati diri memperagakan, enggak apa-apa. Apa masalahnya? Tuhan aja memberitahu bahwa dari gelap ke terang kok. Hanya memang masyarakat, culture itu yang membatasi. Itu tidak mungkin kamu peragakan di dalam masyarakat. Ya kan? Masyarakat tidak mampu menerima. Nature gelap itu diperagakan. Itulah apa namanya? Masyarakat so suci kayaknya ya.
Masyarakat kita ini masyarakat yang so suci. Tak pikir-pikir gitu ya. Saya pikir-pikir, apa sih masyarakat kita ini? Akhirnya nemu masyarakat so suci. Gimana kok nature itu ditolak, disangkal, nggak boleh. Saya nanti malam bagus nih ya, kalau dijadikan bahasan di kelas sesama ya. Culture kita ini memang culture yang so suci. Yang paling bagus, yang diceritain Osho, India itu semua diterima loh. Ada yang mempertuhankan Donald Trump, oke silakan. Di India, ada yang mempertuhankan apapun silakan. Itu adalah fase kegelapan. Seterbuka itu India itu. Makanya banyak melahirkan sekarang ini ya, tokoh-tokoh yang tercerahkan. Karena memang culture-nya itu terbuka. Itu ceritanya Osho gitu ya. Tidak langsung dibunuh kegelapan itu. Tidak langsung dibunuh. Itu saya nggak cek ke lapangan begitu ya. Saya hanya mengulang Osho. Saya hanya ngutip Osho gitu. Bahwa masyarakat yang sangat terbuka dengan proses spiritual itu adalah Osho. Itu adalah India gitu ya. Itu adalah India. India. Beberapa hari ini ada pertanyaan ke beberapa orang tentang itu kok terjawab ya hari ini. Saya penasaran. Penasaran soalnya kan saya juga banyak baca-baca kayak guru-guru spiritual pun kan banyak kayak misal Siwa, Krishna, kayak Brahma, kayak gitu kan kok kayak dari India semua ya. Kenapa ya? Aku mikirnya gitu. Ini maksudnya kalau ya mungkin sedikit terjawab tadi Bang, karena masyarakat yang terbuka itu sehingga terbuka dengan proses spiritual. Terbuka dengan proses spiritual. Masyarakat kita enggak. Kalau terbuka. Jadi seolah-olah dan ada kecenderungan sekarang ya. Agama itu adalah sebuah institusi dan bukan kesadaran. Ada kecenderungan seperti itu di masyarakat itu. Nah, kemarin ya saya merefleksi apa ya? Kayak orang haji begitu ya. Orang naik haji kan apa bacaannya macam ini. Yang pernah dibersih. Artinya kami datang ya Allah. Terus datang apa? Baik Allahumma labbaik. King monitor King. minta bantuan. Iya. Bantuan. Gak apa-apa, boleh minta bantuan. Kalau di sekolah kan nggak boleh, kalau kita boleh. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Nah itu kan memenuhi panggilanmu kan. Kan diterjemahkan memenuhi panggilanmu. Panggilan apa? Panggilan kan harus ada panggilan itu kan harus ada mesesnya. Panggilan apa coba? Kok hanya sampai panggilan? Namanya panggilan itu ada pesannya. Pesannya apa? Melangkah jelas itu pesannya, hanya panggilan kok. Ya Allah, tapi pikir-pikir ya Allah, iya sih panggilan apa kok? Saya membayangkan itu loh, kalau saya naik haji. Saya membayangkan
saya membayangkan, ya Allah, saya panggilan apa gitu. Namanya panggilan itu ada pesannya kan. Masa panggilan toh nggak jelas pesannya. Panggil. Itu kan jadi noise. Kalau hanya panggilan tanpa message itu noise. Oh ternyata panggilannya, tapi akhirnya tak pikir sendiri. Tak pikir sendiri, wah ini berarti panggilan untuk secara totalitas melarutkan seluruh ego dan simbol seluruh. Jadi tak karang sendiri akhirnya. Berarti panggilan untuk menyerahkan eksistensi ego, simbol ego, dan alat-alat yang digunakan ego untuk hidup itu harus saya total serahkan. Panggilan untuk itu. Tenang hatiku. Wah. Kalau panggilan toh ya piye ya Allah. Kalau hanya panggilan toh ya Allah, panggilan apa ini? Saya nggak ngerti what next-nya gitu kan. Tak pikir gitu kemarin. Jangan-jangan dipikir panggilan untuk berhaji toh hanya doing. Ya kan repot. Dikira panggilan kayak datang mengunjungi Ka'bah gitu kan. Wah, kalau datang panggilan mengunjungi Ka'bah ya apa esensinya bagi diri saya? Itu sama saja panggilan event pariwisata berarti. Iya kan? Iya, rekreasi toh berarti kalau hanya panggilan untuk mutarin Ka'bah. Ya kan? Kalau gitu ya enggak cocok. Masa panggilan untuk rekreasi toh. Terus syaratnya mampu itu mampu gimana? Kalau di haji itu kan aslinya esensinya gimana? Ya mampu melarutkan ego itu. Mampu menyerahkan eksistensi ego, simbol dan simbol-simbol ego kan di ini kan. Misalnya baju dinas, mereknya kan dicopotin. Lah ya ajan panggilan untuk melarutkan seluruh ego. Ya mestinya begitu. Kan harus ada message-nya gitu loh. Masa no panggilan udah jelas hanya untuk panggilan kayak panggilan aba-aba apa ya tentara gitu kayak apel toh. Masa dipahaminya begitu kan udahlah. Masa sama Tuhan kita panggilan untuk apel pagi. Ya kurang mantap. Kurang mantap. Masa ya Tuhan cuma manggil untuk rekreasi, mutar-mutar Ka'bah? Kan enggak. Itu contoh ya, kemarin itu ya, sambil sakit, ya sambil mikir-mikir kalau naik haji, piye ya Allah. Tak putar-putar, labbaik Allahumma, tak baca terjemahannya, saya memenuhi panggilanmu, ya Allah. Panggilan apa? Tak gituin. Kayak di bandara itu kan ada panggilan untuk segera itu kan jelas perintahnya panggilannya itu. Panggilan untuk check-in, panggilan untuk boarding, panggilan keberangkatan, kan begitu jelas kan. Callingnya itu apa, panggilan untuk apa gitu. Jadi ini maksud saya apa ya Mbak. Kalau panggilan kok nggak jelas message-nya itu loh. Masa iya kayak absensi pabrik. Masa panggilan absensi toh. Ya kan? Kemarin mikir gitu. Oh ya Allah. Mikir-mikir gitu kemarin. Jadi maksud saya itu apa ya? Ya hati-hati dengan budaya. Budaya itu yang menyediakan batasan yang mungkin gitu ya. Sementara kesadaran itu menyediakan segala apa yang mungkin. Jadi anything is possible kalau dalam agama itu. Saya sih menyebutnya jalan consciousness ini jalan agama ya.
Saya kalau mau menyebut jalan consciousness itu jalan agama. Cuma kan ini tidak tidak apa namanya ya, tidak di belakang. Jadi tapi tidak umum gitu loh. Agama kadang-kadang itu bukan jalan kesadaran, semacam institusi formal begitu. Tapi kalau saya ditanya sekarang, jalan consciousness ini ya jalan orang yang beragama aslinya. Dan saya mencari gitu loh, mencoba mencari apa Nabi itu tidak pernah menyebut consciousness ini. Saya cari itu. Apa Nabi itu tidak pernah menyebut consciousness? Si Nabi ini kok nyari gitu ya. Mencoba berpikir keras. Nah, nemu. Tak share dulu ya. Nemu. Dibantu sama Kiai Mufid. Sekarang itu ada tim kiainya. Nemu Nabi itu menyebut kesadaran dengan jelas. Nah, tak cariin di IG saya. Nah ini untuk Ustadz Anwar Subi nih. Lah ini kesadaran ini, fawa-aha, ya kan? Ini kesadaran. Wa'a itu kan consciousness. Wa'a itu consciousness. Wah, Nabi menyebut kesadaran, ya udah akhirnya, wah agama ini berarti agama kesadaran, bukan agama institusi. Wong sini wa'a kok. Itu saya belajar dari Kiai Mufid, wa'a itu consciousness. Makanya di Power Force bahasa Arab itu peta kesadaran itu wahyu kan. Temu saya, wah Nabi bilang kesadaran, maju terus. Ada buktinya ini kan, ya. Saya baru nemu ini, dari dulu saya cari-cari, masa sih Nabi tidak menyebut kesadaran ya. Nemu akhirnya, nah riwayat Tirmizi dan Ibnu Hibban. Ya, toh? Berkesadaran ini, perintah berkesadaran baru menyampaikan. Kayak tadi misalnya, panggilan opo, nggak ngerti dia, karena belum berkesadaran. Ini temuan ya waktu waktu ndak ada acara itu gole-gole nyari-nyari, masa sih di Nabi itu ndak pernah menyebut kata berkesadaran. Ternyata ini ada bahwa wahyu kan, kesadaran. Ya alhamdulillah nemu. Gimana ini Pak Kiai Anwar? Halo Pak Anwar. Ini ada Kiai pemilik pondok pesantren di Indramayu. Santrinya banyak. Kiai Anwar Subi. Halo, coba dibuka ininya, kita dengarin dari Pak Kiai. Kang Anwar. Jangan-jangan lagi jualan ya? Oh iya, nang pasar ya. Lagi ngelayani mama ini. Oh, lagi buka lapak tuh kan. Sebentar lagi buka Tokopedia, lagi buka aplikasi atau buka apa ini? Manual ini kan. Oh manual, kirain aplikasi. Jadi ini consciousness, jalan agama itu jalan consciousness. Kalau ditanya dalilnya mana nih? Dan nemu sekarang. Makanya ini kitab-kitab kita mau bikin kitab-kitab dari
punya Kiai Mufid, di grounded aja ini. Ya kan? Di grounded. Mas Yamin bisa baca ini? Mas Yamin? Wah. Kalau Mbak Siti bisa ya? Ya, tapi nggak pede nahu sorofnya nanti salah, Bang. King, wacana King. Oh, clocking bisa. Maksudnya ini kan ya, perintah berkesadaran. Cuman kalau kalau terjemahan di Google itu banyakan fawa'aha ini adalah menjaga. Wah, itu bingung juga kata dasarnya wa'a kok. Kok bisa menjaga, lalu menyampaikan, akhirnya kan dihafal. Karena fawa'aha itu disebut menjaga, akhirnya tindakannya itu menjaganya dengan dihafal. Wa'a ini kan consciousness bukan dihafal tetapi realisasi. Itu implikasinya jauh sekali ketika diterjemahkan menjaga, maka tindakannya menghafal. Tapi wa'a itu saya sama Kiai Mufid loh, ini wa'a ini kesadaran. Oh, kalau kesadaran realisasi. Perintah berkesadaran baru menyampaikan. Itu yang Allah itu memberikan kemuliaan. Kalau kita mendengarkan perkataan dari Nabi. Jadi Allah itu memberikan kemuliaan kepada kita yang mendengarkan perkataan dari Nabi, lalu berkesadaran seperti Nabi dan menyampaikannya. Mulai pastasi dulu. Ya, jadi itu maksud saya ini karena Mbak Siti ini kan latar belakangnya pondok gitu ya. Jadi ini ya ada gitu consciousness nih. Jangan sampai kayak teman saya. Ngopo war belajar consciousness. Haukin lo, urung tentu sunat. Ngapain kamu urusin punya haukin? Kamu belajar consciousness tuh ngapain kamu katanya ngikutin Hawking? Hawking lo belum tentu sunat. Ya tak guyonin, ngapain kamu ngurusin punyanya Hawking? Sunat apa enggak itu kan urusan dia. Itu yang mendorong saya. Ntar kamu tak cariin dulu ya. Tak cariin hadis. Masa Nabi nggak nyebut consciousness? Akhirnya dengan bantuan Kiai ya nemu. Tuh ini gimana coba kamu? Lebih pintar Hawking daripada kamu lebih pintar yang nggak sunat. Teman saya tak gituin, lebih pintar yang nggak sunat. Soalnya kan masyarakat kita itu kan sangat-sangat tertutup. Sangat-sangat tertutup. Kajian consciousness yang nggak ada kan? Kajian consciousness. Padahal ini jelas. Kalau itu gara-gara saya nyari-nyari, masa Nabi sih nggak ngucapin consciousness, bisa nggak ngajar consciousness lagi nih, karena teman saya yang kritik, masa kamu ngajarin buku yang penulisnya belum tentu sunat. Orang kita itu masih kayak begitu itu, milih-milih gitu ya. Ya, banyak yang menyampaikan ucapan Nabi itu tapi tidak punya kesadarannya gitu. Tidak ada kesadaran tentang itu. Jadi ya kayak tadi itu. Misalnya panggilan apa? Ketika kita mau perjelas panggilan apa coba. Kan bingung itu. Panggilan apa? Namanya panggilan, ada message-nya. Mulai pelongo panggilan berhaji loh. Berhaji itu yang
Berhaji itu yang Panggilan tur mana? itu, Bang. Kantor. Panggilan tur itu, iya. Panggilan Pemahamannya tur, selama ini kan iya. gitu. Itu agen Iya. travel itu yang manggil. Panggilan tur itu agen travel. Panggilan Allah itu yang mana coba? Panggilan Allah itu yang mana? Panggilan tur, bukan. Nah, ini contoh bagaimana budaya itu dan kesadaran itu betul-betul kalau kita tidak hati-hati itu kita bisa jadi gelapnya itu tambah lama gitu loh. Jadi kalau gelapnya itu tambah lama karena budaya kita tidak berbasis consciousness. Gitu intinya ya, Mbak Siti. Intinya gitu. Ini seperti itu. Jadi bahwa satu sisi memang kegelapan itu adalah nature gitu. Tapi itu tambah parah kalau ditambah dengan culture-nya itu yang gelap dan dikotomis. Hanya mau yang terang, padahal itu menyembunyikan kegelapannya sendiri. Dan itu kita akhirnya kan ya kita kehilangan satu jiwa itu. Novia siapa itu yang dari Soko itu? Iya. Tahu Mas Jamin? Iya. Itu mau dibahas di sesama memang, Kang. Ya itu waduh. Itu culture shame itu. Iya, nggak diterima. Culture shame. Itu dulu ya pagi ini bahwa prinsipnya gini untuk Mbak Siti bahwa atau melalui kegelapan itu ya nasib, takdir, koda dan kodornya itu. Tapi jangan sampai kemudian kegelapan ini kita sinari dengan cahaya kegelapan dari budaya, bisa bunuh diri kita itu. Makanya mau sebisa-bisamu kegelapan ini kamu cahai dengan kesadaran. Consciousness, meskipun dengan ya penerimaan dulu itu cahaya kesadaranmu gitu. Walaupun orang mau ngomongin apa enggak, inilah cahaya kesadaranku ya iso-isone ya seperti ini gitu. Kamu hargai, kamu terbuka dengan ragam pengalaman emosi manusia dan cahayai dirimu sendiri dengan cahaya kesadaranmu. Yes, pokoknya ya Allah, ya Nabi, pokoknya bisaku ya segini. Gelap-gelap begini saya ya memenuhi panggilanmu ya Allah gitu kan. Gelap-gelap begini ya Nabi, pokoknya saya penuhi panggilanmu. Saya akan tuntaskan rute ini. Pokoknya gitu aja. Dulu aku ya gitu. Gelap-gelap gini, ya Allah, pokoknya ini saya dalam rangka memenuhi panggilanmu. Panggilan apa? Melampaui kegelapan ini. Ya Nabi, panggilan apa? Ya panggilan pokoknya biar bisa ya sampai ke cinta. Gitu aja dulu aku, guys. Nggak peduli buku apa kata teman-teman, kamu kok merantau nggak ada hasilnya, kamu kok udah kayak Datuk Maringgi. Lah aku kurus tinggi, gigi sama mata yang lompat. Yes. Ya kan? Mata sama gigi itu udah mau lompat, itu mau nerekam orang gitu kan. Yes. Nah, gimana ya? Ya saya ya pokoknya mau lompat gini ya Allah, pokoknya yes, akan memenuhi panggilanmu. Pokoknya saya ini akan melewati kegelapan ini. Ya ini bagus ya.
Ada saran dari King. Jika memungkinkan bertarekat, maka bertarekatlah. Ini saran bagi teman-teman dari King ya. Oke, itu dulu ya Mbak Siti. King. Pokoknya Oke. Ya, terima kasih. penting sekali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. King, buka videonya King. Ini banyak teman-teman yang menanyakan kabar jenengan ini. Gimana sekarang ini? Halo, King. Halo. Woi. Ini teman-teman yang kangen sama King ya, menanyakan terus gimana kabar King sekarang. Ini penampakannya. Pokoknya transenden. Woi. No insulin ya sekarang ya. Non insulin. Alhamdulillah. Masih di Semarang ya Pak King? Sudah balik Surabaya. Udah balik. Ya, Surabaya. Boleh lah kapan-kapan ngobrol di WPK sama Mas Kamim, sama Mas Pokoknya itu Bob. udah enggak di Surabaya, Oh, gimana sekarang Mas Siti? di Nganjuk rumah. Dulu di Nganjuk, oke. Iya. Hijrah ya? Dikira balik. Hijrah balik gak apa-apa. Itu awal yang bagus insya Allah. Iya. Oke. Siap, terima kasih Bang Ekor, terima kasih King, terima kasih Mbak Siti. Oh ya, teman-teman, info terbaru ya, kita ada bedah buku terbaru ini, buku Becoming Supernatural. Ini bukunya baru ready 25 Desember besok, tapi bedah bukunya sudah dimulai. Teman-teman yang berminat bisa menghubungi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Siti.